Oke guys, balik lagi bersama aku di sini. Kali ini aku akan membahas tutorial langsung untuk membuat tugas kedua karya ilmiah, khususnya buat kalian mahasiswa UT. Dan sebelum kita masuk ke tutorialnya, jangan lupa like, komen, dan subscribe video ini. Langsung aja, jadi di tugas kedua itu kalian diminta untuk membuat kutipan langsung dan tidak langsung dengan mencantumkan sumber kutipan sesuai gaya selingkung UT yang terdapat pada panduan mata kuliah Karil. Jadi di sini sebenarnya kalian pasti dikasih untuk modul untuk jadiin panduan kalian untuk mengerjakan tugas karya ilmiah. Tapi biasanya kan sering males ya untuk buka buku. Nah, dan mungkin dari kalian, aku udah buka bukunya nih, tapi aku agak bingung gimana caranya ngerjainnya. Nah, kali ini aku akan memberikan bagaimana formatnya, bagaimana cara penulisannya di tugas 2. Oke, check it out! Oke, sekarang kita balik lagi ke laptop. Nah, di depan kalian ini sudah ada yang namanya dashboard karya ilmiah. Nah, untuk tugas 2 itu ada di aktivitas belajar 5. Dan kalau kalian scroll ke bawah, kalian akan menemukan keterangan di tugas 2 ini. Nah, kalian harus klik di tugas 2, setelah itu kalian bisa melihat soal yang ada di dalamnya. Oke, sekarang kita klik. Nah, di sini sudah kelihatan ada tempat untuk mensubmit tugas dan juga keterangannya. Nah, di sini kalian bisa lihat soalnya, yaitu mahasiswa UT itu diminta untuk memberikan kutipan langsung dan tidak langsung, serta menuliskan daftar pustaka dan bibliografinya. Oke, langsung aja kita buka untuk lembar jawabnya. Jadi di sini aku selalu menggunakan format untuk menjawab tugas. Formatnya itu selalu aku tempatkan logo UT di bagian atas, kemudian ada judul di sini tutorial 2, kemudian di bawahnya juga ada nama, NIM, dan mata kuliah. Dan setelah itu di bawahnya aku pasti mencantumkan soal yang ada di dashboard e-learning UT tadi. Jadi itu aku copy di lembar jawabku. Setelah itu tanpa bertele-tele langsung aku berikan jawaban beserta dengan subjudulnya. Semisal yang diminta adalah kutipan langsung, kemudian yang kedua kutipan tidak langsung, dan bibliografi. Nah, di sini aku akan jelaskan dulu apa itu kutipan langsung. Nah, kutipan langsung itu adalah kalimat yang kalian kutip dari buku referensi yang kalian buat di tugas sebelumnya. Dan itu tidak boleh merubah dari kata-kata yang ada di dalam buku. Nah, format penulisannya seperti apa? Format penulisan itu harus sesuai dengan modul yang diberikan oleh universitas terbuka. Nah, kira-kira seperti ini format penulisan yang aku buat untuk kutipan tidak langsung. Jadi kalian bisa baca sendiri untuk kalimatnya seperti ini. Dalam buku status anak luar nikah di Indonesia dijelaskan bahwa koma dan di sini diberikan tanda petik, anak luar nikah yang hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya saja tidak mempunyai hubungan nasab dengan ayah biologisnya. Tanda petik lagi. Kemudian di belakangnya kita berikan nama penulisnya dan tahun terbitnya, kemudian halaman berapa kata-kata tersebut dikutip. Nah, di sini kalimat yang dikutip yang ada di dalam tanda petik itu harus sama persis dengan
buku yang kalian kutip. Jadi itu harus tanpa diedit sama sekali. Kemudian yang kedua yaitu kita membuat kutipan tidak langsung. Di sini aku berikan subjudul setelah di bawah kutipan langsung aku berikan subjudul kutipan tidak langsung. Kemudian dengan buku yang sama, di sini aku membuat kutipan langsung tadi, aku rubah menjadi kutipan tidak langsung. Nah, bedanya dengan kutipan langsung, di kutipan tidak langsung ini kalian mengutip kalimat yang ada di buku dan harus dikembangkan menurut dengan bahasa kalian masing-masing. Seperti itu. Jadi di sini jawaban yang aku buat di kutipan tidak langsung itu seperti ini. Menurut Budi Agus Riswandi dan Teguh Prasetyo dalam kurung 2010, halaman 14 kurung tutup, anak luar nikah dalam perspektif hukum hanya memiliki hubungan hukum dengan ibunya dan tidak dengan ayah biologisnya, sehingga berdampak pada status keperdataan dan hak-haknya dalam masyarakat. Di sini tanpa adanya tanda petik dan yang ada di kutipan langsung, kata-kata yang di dalam tanda petik itu dikembangkan menurut bahasa kalian. Seperti ini jawabannya. Nah, yang terakhir adalah daftar pustaka atau bibliografi. Nah, di sini untuk format daftar pustaka atau bibliografi itu banyak sekali ya, bisa kalian temukan di internet ataupun di KBBI gitu. Nah, cuman yang di sini kita harus menyesuaikan dengan format yang ada di buku modul Universitas Terbuka. Nah, di sini format yang aku tulis itu sudah aku sesuaikan dengan format yang ada di buku modul kalian masing-masing. Oke, langsung aja ke formatnya. Jadi di sini aku tuliskan yang pertama adalah nama penulis dan format nama penulis itu harus dibalik. Jadi semisal tadi penulisnya adalah Budi Agus Riswandi, jadi di bibliografinya kita tulis Riswandi, Budi Agus. Dan yang penulis kedua juga seperti itu, Prasetyo, Teguh. Titik 2010 titik. Kemudian judulnya status anak luar nikah di Indonesia, titik lagi, kemudian disusul dengan tempat terbitnya di mana, kemudian titik 2 ada nama penerbitnya. Dan di sini kota terbitnya itu, tempat penerbitnya itu ada di Yogyakarta, titik 2 penerbitnya itu ada Graha Ilmu. Jadi tanpa ada PT atau CV di depannya. Biasanya kan penerbit di Indonesia itu kan banyak ya, ada PT Erlangga, kemudian ada 3 serangkai. Nah, penulisannya tanpa menyebutkan PT atau CV. Jadi langsung aja Graha Ilmu. Kalau Erlangga langsung aja Erlangga, atau 3 serangkai langsung aja 3 serangkai. Seperti itu. Oke, jadi itu tadi penjelasan terkait dengan format dari tugas 2. Memang pengerjaannya hanya 1 lembar dengan format-format yang sudah sesuai dengan ketentuan dari modul yang kalian terima. Jadi ini siap untuk dikumpulkan, dan bagaimana cara mengumpulkannya? Langsung lagi kita simak penjelasan berikut. Oke, kita balik lagi ke dashboard. Jadi di bawah soal tugas 2 ini, di atas submission status, itu kalau kalian belum mengumpulkan, ada tulisan add submission, dan itu harus kalian klik. Setelah kalian klik, maka nanti akan ada tempat untuk mengupload tugas kalian. Jadi kalian upload di sana, kemudian klik submit. Nah, setelah disubmit, maka nanti ada keterangan di submission statusnya itu seperti ini. Keterangannya submit for grading. Nah,
Dan di sini juga sudah ada keterangan kapan kalian mengumpulkan, kemudian last modify-nya itu kapan, sudah dinilai atau belum. Dan di sini juga kelihatan nama file yang sudah kalian upload atau kalian unggah di sana. Dan yang terakhir, setelah kalian mensubmit dan dosen sudah notice, juga sudah menerima, sudah menilai, maka di sini akan diberikan feedback. Nah, di sini di tugas aku ada feedback dari dosen, yaitu tugas 2 sudah jelas, silahkan lanjut ke tugas 3. Nah, tandanya kita bisa lanjut langsung ke tugas 3. Dan perlu diketahui kalau kalian belum upload di tugas 2, maka kalian tidak bisa upload di tugas 3. Jadi belum kebuka untuk linknya, seperti itu. Oke, itu tadi penjelasan mengenai format, bagaimana cara mengerjakan tugas 2, kemudian bagaimana cara menguploadnya, dan bagaimana melihat apakah sudah dinilai atau belum, bagaimana lanjut ke tugas berikutnya. Dan nanti kita akan ketemu lagi di sesi selanjutnya, yaitu di tugas 3 di video selanjutnya. Oke. Nah, itu tadi untuk paduan cara mengerjakan tugas kedua dari karya ilmiah di Universitas Terbuka. Buat kalian mahasiswa-mahasiswa UT yang masih bingung dan pengen minta untuk formatnya, boleh silahkan komen di bawah, baca deskripsi, di sana aku akan kasih linknya buat kalian. Oke, bye-bye.